أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kitab Al-Hikam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan terutama kepada beberapa tamu kita, para asatidz, para kiai, termasuk diantaranya Ketua MUI yang Masya Allah beliau Pak Kiai Ghazali Akhyar, Masya Allah. Nah, kita melanjutkan karena waktunya kita langsung aja ke syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwa'i waridatil ahwal. Jenis amal itu bermacam-macam karena asupan hati juga beragam. Jadi jalan untuk sampai kepada hati qalbun salim, mengenal Allah, ma'rifat itu macam-macam. Maka disebut, kalau dalam bahasa umumnya kita kenal namanya tariqah, dari kata tarikh, artinya jalan. Maka ibarat kita mau ke, misalnya ke Surabaya, ada yang pakai pesawat, ada yang pakai bus, ada yang pakai kereta, ada yang mungkin saya pakainya cuman bisa ngail sepeda gitu. Maka itu yang disebut tarikh, jalannya, caranya, metodologinya. Nah, kita untuk mencapai kepada Allah itu jalannya masing-masing. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang cara menguras hati, ya, takhalli, ibarat ada segelas yang isinya teh, lalu kita pingin kopi, ya dikuras dulu baru diisi kopi. Kalau enggak teh rasa kopi. Maka hati yang masih penuh dengan dunia, yang ketika disiram oleh Quran atau zikir, bisa jadi Quran rasa dunia. Kemarin dijelaskan diantaranya seperti itu. Maka yang berbahaya adalah ketika hati ini belum dikuras dari isi dunia, lalu masuknya Al-Quran ke dunianya, nanti Quran rasa dunia. Maksudnya Quran rasa dunia gimana? Ketika dia penuh hafal Quran atau dia memahami Al-Quran, dicari untuk kepentingan dunianya. Ayat mana yang kira-kira kepentingan dunianya terakomodir. Nah, ini bahaya. Contoh misalnya kalau dia jadi ustadz, kok saya lagi mau membangun pesantren, maka dicari ayat-ayatnya yang untuk mendukung pesantrennya jadi. Tapi ada syahwat khafiyah. Ini yang ngeri. Maka diriwayatkan ketika Sayyidina Ali ibaratnya pada saat itu berperang melawan orang kafir, lalu orang kafir tersungkur jatuh, lalu sudah ditodongkan pedang di lehernya, tapi Sayyidina Ali diludahi mukanya. Ketika diludahi mukanya, syahwatnya keluar, emosinya keluar ke ubun-ubun. Lalu apa yang dilakukan Sayyidina Ali? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenalilah dirimu sendiri, nih saya kenal dengan Tuhanmu. Maka Sayyidina Ali mengenali bahwa ini ada berbahaya di dalam diriku, disarungkan pedangnya. Ditanya sama orang kafir, ya Ali, kenapa kau sarungkan pedang itu? Padahal kan tinggal digorok selesai. Kata Sayyidina Ali, saya diberikan pedang ini dengan kesucian Rasulullah untuk membela Islam. Tetapi ketika engkau ludahi mukaku, maka ada emosi di dalam dadaku yang ketika aku pedang ini aku hempaskan kepada lehermu, maka aku khawatir pedang ini terkotori oleh niatku yang kotor itu. Ini yang namanya memerangi dirinya sendiri. Ya tadi membersihkan dulu. Ketika membersihkan itu, maka maka setiap kalimat itu bersih dari syahwatul khafiyah. Ini yang ngeri. Alhamdulillah pada hari ini kita ditakdir sama Allah, diberikan al-hudanya, maha memberi petunjuk. Di antara mungkin sekian banyak, ada yang diberikan di alam semesta ini, di dunia ini ada yang diberikan tajalli al-hudanya, itu maha memberi petunjuk. Ada juga yang di al-mudhillu, yang ditutup dari petunjuk, yang disesatkannya. Maka ya muqallibal qulub tsabit qulub ala dinik. Kita alhamdulillah yang diberikan petunjuk. Nah, ketika sudah diberikan petunjuk ini jaga. Jangan sampai ketika diberikan petunjuk ini kita bergeser. Karena hijab kita dengan Allah ada dua, zulmani dan nurani. Zulmani hijab gelap. Beberapa orang mungkin mau sholat subuh telat jam 7 baru bangun. Kita dihindarkan dari hijab zulmani. Tapi mungkin setelah
kita bisa sholat subuh, kita akan berhadapan dengan hijab nurani, merasa suci. Pulang sholat subuh misalnya, melihat tetangganya lampunya masih nyala, belum ada gemericik suara air di hati keluar suara. Saya sholat subuh itu tetangga kok belum bangun, ini banyak. Atau keluar dari rumah tadi, saya mau sholat subuh, itu tetangga saya mungkin kayaknya masih tidur, nggak kayak saya. Nah, itu karena sedikit itu akan berbuah apa? Ana khairu minhu, bahaya. Aku lebih baik dari tetanggaku itu. Ini pintunya setan dilaknat, iblis dilaknat karena kata-kata itu. Ini namanya hijab nurani, hijab terang. Kenapa? Dalam satu syarah, ketika kita di hutan gelap gulita kesandung karena gelapnya. Tapi ketika kita naik motor terus kena sorotan sinar dari truk atau bis, kita jatuhnya karena terang. Maka kita bisa jatuh bukan hanya karena gelap, tapi karena terang. Maka hijab kita dengan Allah ini harus dikikis. Maka tadi ada asupan. Ada orang yang asupannya itu sholat, sholatnya dibanyakin, kuat. Mungkin semalam, misalnya seperti Imam Mazhab, itu sholat malamnya 1000 rakaat. Imam Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i itu setiap malam 1000 rakaat. Tapi mungkin kok jangankan 1000 rakaat Ustaz, jam 3 kita mau 2 rakaat juga sudah angop-angop. Jangankan 1000 rakaat, 2 rakaat, atau misalnya mau tidur saya mau menjaga witir aja sudah angop-angop. Ya sudah ganti asupannya. Mungkin di zikir kita kuat. Di zikirnya ada beberapa aulia zikirnya sampai 100.000. Dia mufasir itu berusaha 100.000 setiap malam. Tapi kok jangankan 100.000 atau 1000. Jaga kok jangankan 100. 33 saja kan. Satu putaran tasbih kecil itu sudah angop-angop. Semutannya mulai keluar, asam uratnya mulai keluar, mau bangun semutan semua. Maka apa? Bisa jadi jalan tarekah kita bukan di zikir itu, tapi dia apa? Sedekah. Sedekahnya setiap hari keluar 1 miliar nggak kepikiran. Tapi kok jangankan 1 miliar Ustaz, kemarin saya sholat Jumat itu masukin tong 2000, keingetnya sampai sekarang nggak hilang-hilang. Atau misalnya tahun kemarin kita malah, tahun kemarin tanggal sekian bulan Januari saya masukin kantong tong 2000 perak, masih ingat, bahaya itu. Berarti apa? Jalan torekahnya tidak di situ, asupan hatinya tidak di situ. Cari lagi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenalilah dirimu sendiri, kayak engkau kenal dengan Tuhanmu. Cari apa itu? Puasanya mungkin. Puasanya apa? Coba Daud, coba Senin Kamis. Jawab lagi, jangankan Senin Kamis Ustaz, puasa Ramadan jam 12 itu kalau saya lihat ada anak kecil makan cilok itu saya udah langsung kepingin Noel gitu. Lihat ada orang anak kecil, anak saya minum es teh itu, pinginnya. Gimana saya mau Senin Kamis? Gimana saya mau Daud? Nah, maka cari asupan lain. Maka setiap orang pasti ada yang Allah titipkan jalan toreknya menuju dia. Maka misalnya ada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud itu ditanya, ya Abdullah ibnu Mas'ud, saya lihat kamu itu atau Mu'az bin Jabal ditanya, saya lihat kamu kok jarang puasa sunnah. Dijawab, kalau saya puasa sunnah saya tidak bisa khatam Al-Quran tiap hari. Ini keistimewaannya khatam Al-Quran. Tapi beda dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari puasa terus, bahkan buka makannya itu cuma hari Jumat. Jadi kalau tidak hari Jumat cuma minum air, karena berbukalah walaupun seteguk air. Maka hanya minum air saja. Nah, maka disebut Al-Imam Zuhud Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi ahlul fikihnya ada Mu'az bin Jabal. Ahli ilm ada Sayyidina Ali. Ahli ketegasan itu Sayyidina Umar. Setiap orang punya tajalinya masing-masing. Tapi sekali sedekahnya misalnya Utsman bin Affan nggak tanggung-tanggung, 1000 dinar. 1000 dinar itu kalau sekarang 1 dinarnya 2,5 juta, itu berarti 2,5 miliar.
Ini tuh sedekahnya udah nggak nanggung-nanggung dan nggak kepikiran mau sedekah berapa, nggak ada kepikiran. Makanya bahkan ada beberapa riwayat ketika Rasulullah itu turun ayat tentang sedekah, itu Sayyidina Umar sudah ngacung, ya Rasulullah setengah hartaku tak sedekah. Ini aturannya aturan cinta, bukan fikih. Kalau fikih itu sepertiga maksimal kita sedekah. Lalu Abu Bakar ngacung lagi, seluruh hartaku untuk Baitul Mal, untuk Islam, untuk perjuangan Islam. Ditanya ya Rasulullah, ya Abu Bakar, terus untukmu anak gimana? Dijawab, untukku, anakku dan keluargaku cukuplah Allah dan Rasulnya. Nah, ini cinta. Maka ibadah itu hakikatnya, asupan hati itu menimbulkan apa? Rasa cinta, rasa kehambaan. Rasa kehambaan itu bagaimana? Misal kita sholat malam, misal kita sholat duha. Biasanya misalnya kalau sholat malam, ya Allah, saya lagi banyak hutang, besok ada debt collector mau datang. Ini hakikatnya apa? Hakikatnya kita punya masalah hutang, ngajak-ngajak Allah. Beda dengan menghamba. Contohnya bedanya gimana? Status yang diperintahkan Allah itu kita sebagai hamba, bukan hanya sebagai pembantu atau pekerja. Bedanya gimana? Coba kita datengin ada seorang, Mbak, bersihin itu rumah saya sama nyabutin rumput. Pasti ditanya, berapa bayarannya, Pak? Nah, itu namanya pekerja. Atau ayo jadi pembantu di rumah saya, berapa gajinya, Pak? Ini namanya pekerja. Tapi kalau hamba, budak, yuk kerjain itu, nggak dipikir bayarannya berapa, udah jadi budak statusnya. Maka ketika kita mau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan sholat, ketika kita melakukan amalan-amalan soleh, itu statusnya sebagai hamba. Nah, ini dinaikkan kualitasnya. Hamba itu tidak ada harapan apa-apa kecuali Dia. Maka apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat bukan apa yang diberi, tapi siapa yang memberi. Contoh, kita punya fans, seneng sama seseorang, lagi ngefans banget. Kita dikasih cuma satu pulpen kecil. Karena fans misalnya, fansnya siapa? Misalnya presiden, misalnya siapa lah, kepala negara, siapapun itu. Fansnya itu. Terus kita dikasih pulpen doang. Ini pulpennya ditaruh di tempat yang tinggi, dikasih kaca, ditulisi hadiah dari siapa? Meh pulpen. Bahkan mungkin kalau yang dikasihnya cuma kotoran, tapi kalau itu yang ngasih orang yang kita ngefans, itu istimewa. Bisa dikotakin itu. Nah, maka apa? Yang dilihat siapa yang ngasih, bukan apa yang dikasih. Maka ketika kita diberikan nilai-nilai yang namanya syuhud, melihat Allah, maka dilihatnya ihsannya Allah itu apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ngasih? Mau itu dikasih sakit, misalnya Sayyidina Ayub alaihissalam. Itu dikasih sakit. Tapi ketika dikasih sakit, yang dilihat bukan sakitnya, siapa yang ngasih. Wah, ini yang keren. Makanya inna wa ma yukhairu biqaumin hatta yuhiru ma bi anfusihim, umumnya ditafsirkan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya. Nah, kita luruskan lagi, ini biasanya di majelis yang lalu kita luruskan. Di situ inna wa ma, bukan inna wa man. Kalau man benar artinya itu. Tapi karena inna wa ma yukhairu biqaumin hatta yuhiru ma bi anfusihim, maka tidak ada campur tangan insan. Itu yukhayir insan. Khairu insan. Kenapa? Yang berubah adalah nafsu. Contoh Nabi Ayub tadi diberikan sakit, dirubah nafsunya jadi syukur. Atau misalnya malam pertama, seorang perempuan perawat sakit, tapi paginya cengengesan senyum-senyum. Karena apa? Ada cinta yang merubah rasa sakitnya. Maka kadang kita sholat buru-buru, jangan-jangan kehilangan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya orang bisa sampai, bahasa kasarnya mohon maaf tanda kutip, berhubungan intim sampai beli obat kuat. Biar apa? Panjang durasinya. Tapi kadang kita kalau ibadah pengennya cepat. Ada yang dipertanyakan, masih secinta apakah engkau sampai cepat-cepat pengen hubungan dengan Allah ini diputus?
Maka ketika Nabi Ayub diberikan sakit, ditanya sama istri, ya Ayub, engkau kan Nabi, tinggal doa selesai penyakitmu. Dijawab sama Nabi Ayub, aku diberikan kesehatan, kemakmuran 7 tahun lebih. Sedangkan sakit ini belum sampai, aku mau lobby Allah itu, mau berdoa itu takut. Takut apa? Kayaknya kok nggak sopan. Sedangkan penyakit ini adalah cara Allah mencumbuku. Seperti halnya ini kayu, kalau dia tidak ketemu gergaji, nggak jadi kayu yang jadi meja yang harganya naik. Maka ekspektasinya seperti itu. Itu kenapa Rasulullah ketika dilempari kotoran, yang dilihat adalah orang yang melemparkan kotoran itu berarti sudah diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis pun mau goda minta izin. Berarti ketika diizinkan ada maksud yang indah dalam Allah mengizinkan itu. Seperti halnya gergaji diizinkan gergaji kayu. Pasti ada tujuan yang mulia. Apa? Oh, kayunya biar harganya mahal. Maka ketika kita berekspektasi bahwasanya yang ditakdirkan Allah dan diberikan Allah kepada kita ini pasti yang terbaik, maka apa? Munculnya ridho. Dalam Al-Quran disebutkan radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Barang siapa ridho atas ketentuanku, maka aku pun ridho padanya. Nah ini makom ridho. Maka kenapa Rasulullah contohkan diantaranya? Rasulullah itu punya kasyaf, bisa melihat masa depan. Suka nyiumin lehernya Sayyidina Husain dan bibirnya Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain iri. Tanya, iya ibunda. Tanya kepada Fatimah radhiyallahu anha. Itu kenapa kakek kok nyipunya kok leher, bukan mulut seperti Sayyidina Hasan? Lalu dijawab dengan berlinang air mata, sesungguhnya syahidnya Sayyidina Husain lehernya dipenggal, sedangkan Sayyidina Hasan diracun. Maka aku ciumi lehernya karena berbau wangi surga, dan mulutnya Sayyidina Hasan berbau wangi surga. Ini kalau kita dikasih kasyaf seperti beliau, horor ini. Cucu kita tahu tetangga kita yang bakal nyembelih. Kira-kira apa yang bapak lakukan? Ngasah pedang, sembelih dulu sebelum nyembelih cucunya. Tapi kenapa Rasulullah tidak nyembelih itu yang bakal nyembelih Sayyidina Husain dan yang racun Sayyidina Hasan? Karena mengajarkan rukun iman ke-6, menerima qada dan qadar. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Ini aja. Maka ketika kita diberikan ujian, entah itu sakit, entah itu apa, bahkan ujian kesenangan, maka dimintanya apa? Kata Sayyidi apa? Katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam makalahnya, al-maut qabla al-maut. Matilah sebelum mati. Mananya gimana? Apa kita harus mati dulu? Enggak. Ini apa? Kiasan mananya. Yaitu apa? Coba lihat orang kalau di rumah sakit, kalau hidup gimana? Didit. Kalau mati, flat. Artinya apa? Ketika kita dikasih senang, kasih hadiah, kasih mobil, kasih duit, tit. Tapi pas ketika kehilangan mobil, kasih penyakit, tit. Ini tanda kehidupan. Tapi yang diminta, yang dalam makalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, al-maut qabla al-maut, matilah sebelum mati. Ketika dikasih senang, orang mati itu kasih semiliar, tetap aja dia mati. Dicubit, dikeplak, tetap aja dia tidak respon. Artinya apa? Ada dan tiadanya dunia ini ngeflat. Hatinya tetap qalbun salim menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikasih ujian senang, dia tetap syukur alhamdulillah. Dikasih ujian itu misalnya sakit, musibah dan lain, tetap alhamdulillah. Maka disebut dalam Al-Quran abdan syakuro, bukan hanya syukur tapi syakur. Dalam lughawi bahasa Arab ada definisi perbedaannya. Kalau syukur itu contohnya begini Bapak Ibu. Kita dapat uang, tiba-tiba misalnya dapat hadiah atau dapat kenaikan gaji atau bonus akhir tahun dari bosnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas lagi jalan tasnya dicopet, hilang semua duitnya. Terus di hati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini syukur namanya.
Tapi kalau syakur, pas dia nerima hadiah, alhamdulillahirabbil alamin. Pas hadiahnya hilang, alhamdulillahnya 10 kali lipat. Alhamdulillah, karena apa? Hisabku diringankan. Nah ini abdan syakur, maka disebut qalilan, sedikit sekali. Kalau syukur mungkin masih banyak. Dapat hadiah alhamdulillahirabbil alamin, kehilangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini syukur. Tapi kalau syakur ini istimewa. Makanya di antara tips-tips itu misalnya ada lagi misalnya di Quran surat Al-Hijr. Ini yang paling ditakuti iblis. Di Quran surat Al-Hijr itu iblis boleh mendekati siapapun. Digoda silahkan. Mau itu makomnya ulama, ahli sholat, abidun, ahli hadis, ahli fikih, fuqaha, silahkan. Bahkan misalnya mufassir atau ahli tafsir, atau misalnya ahli hafiz, ahli Quran, hafal Quran, silahkan nggak tahu. Ila ibadaka minhumul mukhlasin. Nah ini ada kata mukhlasin, bukan hanya mukhlisin. Kalau mukhlisin ikhlas saja. Kalau mukhlasin, ikhlasnya sudah tiada dirinya. Makanya ketika tadi adzan ada panggilan sholat itu dijawab misalnya hayya 'alas sholat, dijawab la haula wala quwwata illa billah. Ada lagi hayya 'alal falah, dipanggil lagi dijawab la haula wala quwwata. Ini maknanya apa? Kita bisa datang ke masjid karena dipinjami kekuatan Allah. Karena dipinjami, iya sudah nggak bisa mengakui. Contohnya kita kalau misalnya lagi pengen banget sholat subuh berjamaah, tapi Allah kasih stroke, ngangkat jarinya pun nggak bisa, misalnya, gimana mau ke masjid? Berarti apa? Kita dipinjami kekuatannya. Terus apa yang mau dibanggakan? Ya hanya Allah. Maka apa? Ketika kita sholat pun tidak muncul keakuan. Lah ini mukhlasin. Kalau mukhlis kita sedekah misalnya, sedekah alhamdulillah saya ikhlas. Ini mukhlis. Saya yang sedekah. Tetapi kalau mukhlasin, maka ketika dia melakukan sedekah, sholat dan lain-lain, dia tidak menunjukkan adanya dirinya, tetapi seperti halnya mic ini saya ngomong A keluar A, B keluar B. Mic ini tidak merasa dia mengeluarkan kalimat A, B, C. Kenapa? Dia hanya menyalurkan suara dari saya. Nah, hakikat orang mukhlasin dia menyalurkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan-kekuatan Allah tadi. Makanya la haula wala quwwata illa billah. Karena menyalurkan dia tidak punya hasrat apa-apa, tidak bisa mengakui keakuannya. Oh, saya ahli sholat nggak bisa. Oh, saya ahli zakat nggak bisa. Oh, saya ahli abidun nggak bisa. Oh, saya alim nggak bisa. Karena apa? La haula wala quwwata illa billah. Maka dalam hadis qudsi, barang siapa bertakwa kepadaku sungguh-sungguhnya, maka matanya mataku, pendengarannya pendengaranku, lisannya lisanku. Dalam dalil yang lain, ketika orang masuk surga tanpa hisab ditanya, apa amalmu ketika di dunia? Kok tiba-tiba masuk surga tanpa hisab? Dia jawab, aku tidak tahu amalanku. Ketika aku wafat, tiba-tiba lalu aku sampai ke sini. Tidak mengalami proses hisab, mizan dan lain-lain. Apakah benar dia tidak beramal? Bukan. Karena selama dia beramal, dia tidak merasa dialah pelakunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pelakunya, maka apa? Amalku amalnya amalku, matanya mataku, pendengaran lisannya lisanku, maka apa? Raqib atid tidak bisa menghisap Allah Subhanahu wa taala. Maka karena tidak bisa menghisap, maka apa? Surganya disebut surga tanpa hisab. Makanya tadi ketika Sayyidina Ali mau memenggal lehernya orang kafir dan ada keakuan, khawatir muncul hisabnya. Nah, maka ketika setiap kali kita introspeksi, mari kita introspeksi bareng-bareng. Ketika kita melakukan sebuah amal, tanyakan kepada si dada kita. Tafakkur, apakah ada keakuan yang mengakui setiap amal itu? Atau hanya ada Allah Subhanahu wa taala? Karena bulan depan insya Allah kita akan bertemu Idul Adha. Ada satu kisah dalam Idul Adha, di antaranya penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Ini ada hikmahnya apa? Mengeluarkan Ismail dari hatinya Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim disebut bapak tauhid. Tauhid dari kata wahid, wahid dan tauhid.
menyatu dengan kehendaknya. Kehendaknya misalnya tadi ada azan sholat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kehendak kita tidur dulu sebentar 5 menit. Ini kehendak kita berparung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah kehendak kita disisihkan, yang menang kehendak Allah. Ketika kita sudah sampai ke kehendak Allah itu, maka ujian kedua, Allah bisa bersemayam di sini apa tidak? Ketika bersemayam di sini, diselingkuhi apa tidak? Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masuk di dalam hatinya Ismail, Allah maha cemburu, minta diusir dari hati. Dengan cara apa? Sembelih Ismail. Nah, kita ini Ismailnya siapa? Apakah duit? Apakah kekuasaan? Apakah anak? Apakah istri? Maka kalau di dalam hati kita ada Ismail itu, maka itu akan menjadi ujian kita di dunia. Contoh, di dalam hatinya duit, maka setiap sholat pikirannya duit. Dan setiap langkah pasti kepinginnya duit. Tapi biasanya nyari duitnya juga nggak dapat banyak. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada duit. Makanya Nabi Sulaiman itu ketika mau masuk sholat asar, itu pernah diriwayatkan, ada adzan asar, beliau masih terkesima dengan kudanya yang gagah-gagah, masuk ke hati. Maka langsung, ini bukan tidak sholat asar, cuman ketika adzan asar masih melihat kudanya. Jadi masuk sekilas gambar kuda di dalam hatinya. Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman alaihissalam? Penggal semua kuda-kudanya. Tapi apa hadiah dari Allah? Diberikan kendaraan berupa angin yang perjalanannya dari pagi hingga sore atau sore hingga malam itu hanya dalam sekejap. Artinya apa? Ketika engkau mengeluarkan Ismail di dalam hatimu, maka Allah akan menggantinya dengan hal yang lebih istimewa dari apa yang kau cintai di dalam hati. Contoh, kita harapannya pengen punya uang 1 juta, Allah akan kasih 10 juta. Tapi karena dia butuhnya 1 juta, zuhud, yang dipakai tetap 1 juta, yang 9 juta untuk agama Allah. Maka apa? Intan suruh yang suruhkum, barang siapa mengurus agamaku, tak urus hidupnya. Akhirnya apa? Kok malah dikasih 10 juta, yang dipakai cuma 1 juta. Maka apa? Ditambah nikmatnya, dikasihnya 100 juta. Setelah dikasih 100 juta, butuhnya tetap 1 juta. 99 juta dikasih untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Entah itu untuk bangun masjid, entah itu untuk sedekah amal jariyah. Pokoknya intinya untuk agama Allah. Karena untuk agama Allah dilipatkan lagi jadi 1 miliar. Sudah 1 miliar, butuhnya tetap 1 juta. Yang 999 juta untuk agama Allah, lipatkan lagi. Karena apa? Dia menjadi tangan Allah al-mughni, tangan Allah yang pemurah, tangan Allah yang ya fatahu ya rozak, yang membagi rezeki, yang membuka rezeki orang. Maka apa? Sempurnalah tajallinya. Bahkan dia bercita-cita untuk miskin pun nggak bisa. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Cita-citanya pengen miskin. Setiap ratapan doanya pengen miskin. Kenapa? Karena ada hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya Abdurrahman Auf, kau masuk mutaakhirin dakhalal jannah. Masuk surganya terakhir. Gara-gara apa? Hisabmu kebanyakan. Nangis Abdurrahman bin Auf. Lalu apa? Setiap doanya meratapi. Bukan karena takut masuk surga terakhir, takut berjumpa Rasulullah dan Allah terlalu lama terakhir. Jadi yang diincar bukan surganya, tapi Allahnya. Kayak kita mau main ke saudara punya kebun durian, yang diincar apanya? Kebun duriannya. Pas sampai ke saudara, duriannya pas habis, pulang-pulang nggak bawa durian. Wih, aduh. Tapi beda kalau niatnya mau ketemu saudara, pulang-pulang dapat durian, hadiahnya, konsekuensinya, bonusnya. Maka setiap kali ibadah jangan ratapi tentang rezeki, jangan ratapi tentang surga, tapi cintanya Allah dulu yang kita ratapi.
Makanya kalau kita berdoa, Allahumma inna duha du'auka wal bahauka wal jamal jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka dan seterusnya. Jika rezekimu di langit turunkanlah, jauh dekatkanlah, di bumi keluarkanlah, haram sucikanlah. Jangan ekspektasikan rezeki itu di kelas duit. Jangan ekspektasikan rezeki di kelas sehat saja. Tapi naikkan di cinta. Maka jika cintamu ya Allah masih di langit, turunkanlah. Cintamu untukku masih haram, sucikanlah. Cintamu masih di bumi, keluarkanlah. Maka apa? Ketika kita mendapat cintanya, maka apa yang kita butuhkan Allah kasih lebih daripada apa yang dibutuhkan. Contoh, seorang pengamen atau pengemis mentok kita ngasih 50.000 udah luar biasa. Udah dicium-cium gitu. Dipuji-puji, didoakannya bisa 1 jam nggak kelar. Iya nih. Tapi beda sama anak kita tiba-tiba datang ngasih, "Bapak, saya ranking 1." Terus nggak minta apa-apa. Ngantuk mau istirahat dulu, istirahat boleh Pak ya? Iya. Masuk ke kamar. Wih, bapaknya langsung mikir, ini tak kasih reward apa ini anak? Anak lagi pengen apa? Jalan-jalan keluar negeri, apa mau pengen mobil, apa mau pengen motor? Udah mikirnya macam-macam sih bapak. Untuk ngasih reward, kenapa? Kekasihnya ngasih prestasi. Maka kita ekspektasikan ketika kita ingin jadi kekasih Allah, maka apa? Kasih persembahan-persembahan yang banyak. Allah sukanya apa? Sholat, tak sholat yang banyak. Allah sukanya apa? Sedekah, tak sedekah yang banyak. Allah sukanya apa? Puasa, tak puasa yang banyak. Kasih persembahan dulu yang banyak. Kalau sudah sampai kita dianggap sebagai kekasihnya, kita mau mintanya 1 juta, dikasihnya 10 juta. Bingung ngabisinya kayak Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf akhirnya apa? Dia mikir ketika pulang perang, umat muslim pulang perang, apa yang dipikirkan? Gudangnya umat muslim banyak kurma-kurma membusuk tidak terjual. Ini kesempatan saya jadi miskin, kata Abdurrahman bin. Akhirnya apa? Akhirnya dijual semua aset-asetnya, unta-untanya, properti-propertinya. Untuk apa? Borong kurma busuk dengan harga normal. Maka seluruh jazirah Arab itu sudah punyanya Abdurrahman bin Auf. Pikiran Abdurrahman bin Auf, saya beli kurma busuk, insya Allah miskin. Nggak ada yang berani doa biar miskin kecuali Abdurrahman bin Auf. Tapi apa yang terjadi? Karena tajalinya al-mughni al-ghani kepada Abdurrahman bin Auf, maka yang terjadi muncullah pandemi. Dan ketika pandemi, obatnya diteliti cuma kurma busuk. Selesai. Cari kurma busuk, raja-raja enggak ada kurma busuk kecuali punya Abdurrahman bin Auf. Keluarkan fatwa, siapa yang punya kurma busuk dibeli dengan harga 10 kali lipat. Stres Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Hartanya naik tiba-tiba 10 kali lipat dari semula. Gagal miskin. Kalau kita udah dirumus ini sekian ya, proposal bisnis dibikin, kerja sama begini, marketingnya begini ya, manajemen administrasinya begini, HRD-nya diatur begini, dihitung akhir tahun pembukuan rugi. Abdurrahman bin Auf sudah diniati rugi, malah untung. Ini yang dekat dengan Allah. Bahkan cita-cita di dalam hatinya, aku takut ketemu sama Allah dan Rasulullahnya kelamaan. Nah kita sholawat bukan untuk Rasulullah dan ketemu Rasulullah, biar rumahnya kebeli, biar mobilnya kebeli. Allahnya mana? Rasulullahnya mana? Jadi Rasulullah ditukar sama mobil, Rasulullah ditukar sama rumah. Ada rumah mau dijual, sholawatin aja. Gak apa-apa, baik. Tapi harusnya ada yang lebih baik. Coba bayangkan bapak datang ke rumah bawa duit sak gepok 10 juta misalnya, kasih ke ibu, Bu, ini dapat rezeki 10 juta. Si ibu terima duitnya, terus ngitung duit, bapak nggak dibikinin kopi, nggak dibikinin makan. Perasaannya gimana?
Mending tak sisihkan 5 juta tadi nongkrong di warung kopi. Itu langsung. Sama kita, ya Allah saya minta rezeki. Ya Allah hutangku terbayar. Tapi ketika hutangnya dibayar, rezekinya dikasih, Allahnya nggak ada di dalam hati. Cuman jadi kambing hitam. Masalah kita ngajak-ngajak Allah, pas sukses yang diajak bukan Allah SWT. Inilah asnam, berhala-berhala kecil. Maka dalam syairnya Gus Dur diantaranya, kafir dewi nggak digateki sering ngafir marang liyane. Maknanya bil makna kafirnya sendiri tidak diperhatikan kok sering nunjuk kafirnya orang. Kafir di sini bukan kafir secara tauhid, tidak syahadat bukan. Tetapi kafir dari kata kafar. Apa? Tertutup. Tertutup dari hal-hal yang bersifat ketauhidan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya ditatap setiap tatapan la maujud illallah. Hanya Allah di dalam tatapan matanya. Makanya kita dilatih apa? Mau makan, gue ingat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bilang. Tapi ketika makan tidak ada perasaan Allah, dilafaz saja. Kita mau masuk ke kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa? Ingat Allah lagi. Bahkan ketika di dalam kamar mandi dan keluar dijawab, ghufranaka alhamdulillahi adhaba 'anil 'adab wa 'afan. Ghufranaka, aku mohon ampun, selama di kamar mandi saya tidak bisa menyebut asmamu. Ini kalau nggak cinta yang berlebih nggak bisa. Hilang semenit 2 menit tapi ya Allah aku mohon maaf, aku tidak bisa menyebut asmamu. Ini ada cinta. Mau tidur, bismika wa ma'ya bismika amut. Mau keluar, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Jadi setiap menit, setiap detik kita dilatih untuk ingat. Kalau bahasa syair cinta, mau makan gue ingat kamu, mau tidur gue ingat kamu, mau ke kamar mandi gue ingat. Cinta. Tapi sayangnya kadang, oh barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, belum, enggak ada rasa Allahnya. Jadi cuman kayak anak kecil bilang cinta cinta cinta, ditanya kamu nyanyi cinta cinta kenapa? Ikut YouTube. Artinya apa? Nggak tahu. Maka ada sindiran-sindiran di Quran surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin an sholatihim salah. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir bil makna ditunda-tundanya sholat. Sholat asar jamnya 5:30, sholat duhur jamnya 2:30. Ini kalau dalam bil makna Ibnu Katsir. Tapi bil makna dalam tazkiyatun nafs adalah apa? Ketika kita sholat tapi tujuan sholat tidak sampai kepadanya. Sholatnya jalan, korupsi jalan terus. Sholatnya jalan, ingat Allahnya nggak pernah. Sholatnya jalan, asnamnya duit. Jadi ketika kita sholat tidak ada bekas qalbun salim. Min akhari sujud bukan hanya jidatnya membekas. Kalau cuman ini namanya min akharis karpet. Kalau min akharis sujud ada qalbun salim membekas di sini, tertancap. Yang keluar menjadi uswatun hasanah. Dari apa? Innama bu'istu li'utamimma makarimal akhlak. Akhlaknya mancar. Jadi maka apa? Asupan ruh yang banyak tadi di antaranya adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah asupan yang cocok untuk kita. Ada orang yang senangnya daging ayam terus, ada yang senangnya nasi terus. Kalau nggak makan nasi belum makan. Itu orang-orang kita kan. Tapi kalau dibawa ke Eropa, makan nasi terus bingung. Bahkan saya ketika tanya di Arab, pagi apa iftar apa? Pagi apa makannya? Rus, nasi. Siang rus, nasi lagi. Malam rus, muskilah rus katanya. Rus terus katanya. Karena di sana nggak umum, tapi di sini umum sama. Kita itu asupannya apa untuk menuju Allah? Cari. Karena setiap orang pasti punya. Makanya 124.000 sahabat nggak ada yang sama. 124.000 Nabi nggak ada yang sama. Seandainya Nabi Ayub dikasih al-mughninya seperti Nabi Sulaiman juga belum tentu lulus. Nabi Sulaiman dikasih seperti Nabi Ayub juga belum lulus. Maka setiap orang punya ujian takarannya masing-masing untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita batu, biar batunya jadi mengkilat. Berlian harus ketemu diasah, dipotong, dikating.
emas dilebur dipanasin, maka setiap itu ada prosesnya untuk dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi yang dirahmati ini, karena ini sudah masuk suruh ya, offset sedikit. Ya, mau ada sesi pertanyaan enggak? Ada yang tanya mungkin? Kalau nggak ada berarti kita tutup, menyempurnakan setelah sholat subuh kita duduk di majelis mengingat Allah, majelis ilmu. Maka insya Allah dalam hadis ketika kita ditutup sholat Isra, maka sempurnalah seperti pahala umrah dan haji. Wallahu a'lam bishawab. Wal muwaffiq aqwam thariq billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.